Kuliah Kerja Nyata atau biasa dikenal dengan sebutan KKN merupakan kegiatan pengabdian tahunan yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia kepada masyarakat di daerah tertentu. Universitas Diponegoro, salah satu perguruan tinggi ternama di Semarang, Jawa Tengah, merupakan salah satu kampus yang menyelenggarakan kegiatan ini juga. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan kondisi saat ini berbeda. Adanya pandemi COVID-19 ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kampus dan juga para mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN. Dan untuk tahun ini, mahasiswa Universitas Diponegoro pun melaksanakan KKN dengan tema yang diusung yakni pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dilaksanakan di kampung halaman masing-masing. Saya, Arnintia Amara Prameswari, merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Saya melaksanakan kegiatan KKN di kampung halaman saya, yaitu di Kelurahan Gandaria Selatan, yang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota administrasi di bagian selatan daerah khusus ibu kota Jakarta. Pusat pemerintahannya berada di Kebayoran Baru. Jakarta Selatan adalah kota administrasi yang paling kaya dibandingkan dengan wilayah lainnya. Mengapa demikian? Hal ini karena kota Jakarta Selatan merupakan tempat pusat bisnis utama dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Jumlah penduduk Jakarta Selatan juga terbilang padat. Di tahun 2018 tercatat sebanyak 2.296.977 jiwa. Termasuk di antaranya 2.198 jiwa merupakan warga negara asing. Pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi banyak bidang, termasuk salah satunya bidang ekonomi. Banyak pekerja yang harus menerima pendapatan yang tidak sesuai dengan biasanya, dan bahkan hingga harus diputuskan hubungan kerja. Tak terkecuali bagi warga RT 04 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, hal ini diakibatkan karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan pendapatan mereka berkurang dan menjadi tidak mencukupi. Banyak pedagang-pedagang kecil di wilayah tersebut yang dagangannya tidak laku dan mendapat pemasukan yang jauh berkurang bila dibandingkan dengan penjualan ketika sebelum adanya pandemi ini. Kondisi ini terjadi karena diakibatkan pada masa pandemi ini setiap masyarakat diwajibkan untuk tetap di rumah saja, mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti menjaga social distancing, mengurangi kontak langsung dengan pihak luar. Oleh karena itu sebenarnya hal ini yang berdampak bagi pedagang-pedagang kecil di sekitar wilayah tersebut. Begitu juga halnya dengan UMKM. Banyak UMKM yang harus tutup dan tidak beroperasi lagi. Padahal UMKM merupakan salah satu sektor industri yang menopang perekonomian Indonesia sesuai dengan SDGs nomor 9, yaitu terkait inovasi dan industri. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, pengusaha harus memikirkan strategi bisnis yang tepat agar dapat bertahan dan bersaing sehingga usahanya dapat terus berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum melakukan kegiatan KKN, saya dan teman-teman melakukan observasi di wilayah masing-masing tempat bertugas. Lalu dilanjutkan dengan konsultasi program dan permohonan izin kepada ketua RT setempat. Setelah itu, saya dan teman-teman mendatangi pihak kecamatan setempat untuk memohon izin dan mendiskusikan program kerja yang akan kami lakukan selama 45 hari ke depan. Dan yang terakhir dengan memohon izin kepada pihak kelurahan setempat. Dalam melaksanakan program kegiatan pertama, saya mendatangi para pelaku usaha yang berjualan di RT 0405 Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan secara door to door. Saya mendatangi para pelaku usaha dengan memberikan sosialisasi edukasi terkait dengan penjelasan
mengenai langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya di tengah pandemi ini, termasuk juga betapa pentingnya penggunaan teknologi dan digital marketing dalam mendukung aktivitas usahanya di era yang semakin modern ini. Program kegiatan kedua saya dilakukan dengan membuat konten-konten menarik berupa poster edukasi dan buklet yang berisi tentang pentingnya dan bagaimana untuk memulai bisnis mandiri di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Topik ini ditujukan untuk masyarakat luas, terutama untuk para kaum millennials yang ingin melakukan sesuatu yang produktif. Salah satunya bisa dengan memulai bisnis untuk mengisi waktu luang yang ada. Sehingga hal ini diharapkan dapat meminimalisir masyarakat merasa bosan di rumah dan mencegah masyarakat untuk berpergian keluar rumah, sekaligus memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan. Selain melakukan sosialisasi secara online, yaitu dengan membagikan poster edukasi beserta materi dengan media grup WhatsApp dan juga sosial media, saya juga melakukan penempelan poster di sekitar wilayah tempat tinggal saya, dengan tujuan agar materi edukasi tersebut dapat tersampaikan secara luas pada warga sekitar. Seluruh materi edukasi pada program kegiatan kedua, saya gabungkan menjadi satu kesatuan dan secara terperinci menjadi suatu buklet yang dapat digunakan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain membagikan buklet tersebut secara online, saya juga membagikan buklet tersebut secara door-to-door kepada warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kelurahan Evi Erawati Kasih Ekbang dan Ibu Yati Kasih Kesra dari keluarga Daerah Selatan mewakili Bapak Lurah menyampaikan bahwa adik Arniantia Amara dan Anissa Ayu KKN di sini sejak 5 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus. Alhamdulillah Mbak Amara itu sudah memberikan sosialisasi kepada warga yang ingin berusaha
online, lalu membuat bagaimana caranya berbisnis saat COVID ini, karena usaha yang paling bagus saat ini adalah usaha online, karena banyak warga kita terutama di Gandaria Selatan itu yang di PHK. Dengan adanya Mbak Amara di sini membantu sekali bagi warga untuk berusaha, dan bagaimana caranya mengolah, bagaimana caranya packagingnya, bagaimana caranya untuk memajukan usahanya itu dengan digital. Mudah-mudahan Mbak Amara kedepannya lebih bagus lagi ke masyarakat. Nanti setelah selesai dari kuliahnya juga Mbak Amara bisa mengedukasi masyarakat. Ya, selaku pelaku UMKM, alhamdulillah bisa terbantu dengan adanya sosialisasi yang diberikan Mbak Ara mengenai berdagang di masa pandemi dengan melalui aplikasi WA, terus bisa masuk ke GoFood sampai GrowFood, dan alhamdulillah ada kerjasama juga dengan partner yang mengembangkan UMKM melalui penjualan food court yang insya Allah nanti akan kami jalani akhir bulan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ara.